Buatan Allah, fi'il Allah, satu-satunya yang memberi bekas. Ini artinya esa pada fi'il. Tidak ada sesuatu apa jua pun yang bisa memberikan bekas selain daripada fi'il Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tauhid fi'il wahidun fi af'alihi. Wa inni la wa ya nur al-hayy la wa inni Allah wanzur ilayhi la wa inni la wa ya imami ya wali Allah usluk bina طريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم صفي الله يا أستاذي أعظم السادات انظر بنا قدوة القعدات أنت الشفيع لذي الحاجات حاجاتنا نيل الشفاعات يا إمامي يا ولي الله أسلك بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم شفيع الله اشفع لنا لنيل المنى يا بعلوي يا قدوتنا المرتجى الهادي القربى من ربنا جل وعلا يا إمامي يا ولي الله أسلك بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم شفيع الله يا ربنا بجاه الفقيه المقدم وكل أبيه وشيخه وكل بنيه وعمه وزوج الفقيه يا إمامي يا ولي الله اسلك بنا لطريق الله
أسعد بنا في فوز القربى منك ومن أفضل الورى وادفع عنا الشر والبلوى واختم لنا ربي بالحسنى يا إمامي يا ولي الله أسلك بنا لطريق الله أنت الفقير ولسر الله أنت المقدم صفي الله صل وسلم على النبي نبينا أفضل النبي المصطفى وآل النبي المرتضى وصحب النبي يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid alladzi amarna birridha was-sabri 'inda asy-syada'id wa nahana 'an ittiba'i syaitanil marid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi lam yakun lahu waladun wala walid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu kulli sajid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil abid wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihil aqaribi wal abaid, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para syaraif, demikian pula para alim ulama, guru-guru agama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. As-sabi' wasittun min asma'illah al-husna al-wahid. Yang ke-67 daripada nama-nama Allah al-husna ialah al-wahid. Huwal munfaridu bi dzatihi wa sifatihi wa af'alih. Al-wahid itu artinya adalah yang tunggal pada zatnya, sifatnya, wa af'alih, dan perbuatan-perbuatan. Seringkali kita menerjemahkan itu al-wahid dengan Maha Esa. Allah yang Maha Esa, Allah wahid artinya tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal af'alnya. Artinya, penjelasannya, fadzatuhu la yatajazza'u wa la yatasanna. Zat Allah, pengertiannya tunggal itu adalah zat Allah tidak berjuzuk-juzuk.
Artinya zat Allah itu kada tersusun daripada bagian-bagian. Macam kita, zat kita tersusun dari tulang, kulit, daging, urat, macam-macam. Nah, kalau zat Allah tidak tersusun, tidak tersusun dari sesuatu tunggal. Wala yatasanna, dan zat Tuhan itu tidak ada duanya, apalagi lebih. Nah, itu pengertiannya tunggal Allah, wahidun fi zatihi, wahid pada zatnya. Wa sifatuhu la yushbihuha syai'un wa la tushbihu syai'a, dan pengertian tunggal Allah pada sifatnya itu adalah tidak menyerupai akan sifat-sifat Allah oleh sesuatu, dan tidak menyerupai dia akan sesuatu. Nah, ini pengertian tunggal. Sifat Allah esa juga, zatnya esa, kada ada duanya, kada berjuzuk-juzuk. Sifatnya pun esa, tidak ada yang menyerupai akan sifat Allah sesuatu, dan sifat Allah tidak menyerupai sesuatu. Kalau ada kita bicara makhluk yang menggunakan nama-nama sifat Allah, itu disebut majaz ngarannya. Misalnya sekarang si fulan berkuasa, berarti kita memakai sifat Allah untuk fulan. Si fulan sekarang berkuasa, berarti itu adalah majaz ngarannya, kada sebenarnya, kada hakiki. Yang hakiki sifat Allah itu kada ada dibagi-bagi ke lain, tunggal hanya untuk Allah. Wa af'aluhu la syarika lahu bi ta'siri syai'im ma, dan artinya tunggal pada perbuatannya ialah tidak ada sekutu baginya pada memberikan bekas kepada sesuatu apa juga. Para muhibbin rahimakumullah. Perbuatan Allah, fi'il Allah, satu-satunya yang memberi bekas. Ini artinya esa pada fi'il. Tidak ada sesuatu apa jua pun yang bisa memberikan bekas selain daripada fi'il Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tauhid fi'il, wahidun fi af'alihi. Jadi sebab kada memberi bekas apa-apa kepada musabbabnya. Walaupun secara zahir sebab itu memberi bekas, tapi hakikatnya kada. Yang memberi bekas itu adalah fi'il Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu contohnya makan, musabbabnya kanyang. Bila makan kenyang, apakah makan itu yang membuat kenyang? Nah, ini masalahnya. Minum banyu dingin hilang haus, apakah banyu dingin itu yang menghilangkan haus? Nah, kemudian lagi api. Kalau awak kita takana api, loyo, terbakar. Apakah api yang membakar? Nah, ini sebab dan musabbab. Kalau kita sudah mempunyai esa pada af'alnya Allah, nang mengenyangkan itu adalah fi'il Allah. Yang menghilangkan haus itu bukan air dingin tetapi fi'il Allah. Yang membakar itu bukan api tetapi adalah fi'il Allah. Api itu bang apa? Banyu itu apa? Makanan itu apa? Itu hanya sabab. Nah, ini sedikit masalah yang seringkali kita ucapkan, bahkan kadang-kadang diiktikadkan. Nah, ini yang berbahaya. Para muhibbin rahimakumullah.
Ada 4 macam manusia di dalam memaham masalah sebab dan musabab ini. Kelompok yang pertama, sebab itu memberikan bekas. Minum air dingin menghilangkan dahaga. Siapa yang menghilangkan dahaga? Ya air dingin itu. Makan kenyang. Siapa yang mengenyangkan? Ya makanan itu yang mengenyangkan. Karena api terbakar. Siapa yang membakar? Ya api itu. Nah kalau demikian i'tikadnya, ini adalah kafirun bila niza, kafir, sepakat para ulama-ulama. Kafir. Kenapa? Karena menghilangkan yang memberi bekas sebenarnya ialah fi'il Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, air dingin kadang menghilangkan dahaga pada dirinya sendiri. Tetapi air dingin itu menghilangkan dahaga dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada air dingin, sehingga kita minum hilang haus. Api itu kadang membakar, tapi karena di api itu ada kekuatan yang diberikan Allah, lalu api itu membakar. Makanan kadang mengenyangi, tetapi karena makanan itu diletakkan Allah ada kekuatan, maka dia mengenyangi. Nah kalau kita berpendapat demikian, kita orang yang fasik. Kita orang yang fasik. Banyu dingin itu kadang menghilangkan dahaga, tapi berhubung di banyu dingin itu ada kekuatan yang diciptakan oleh Allah, lalu bisa menghilangkan dahaga. Nah ini fasik kalau kita beriktikad demikian. Obat itu kadang menyembuhkan, cuma karena di obat itu ada sesuatu yang diciptakan Allah, lalu obat itu menyembuhkan. Nah ini fasik kalau kita beranggapan demikian. Fasik. Dua. Yang ketiga, air dingin kada bisa menghilangkan dahaga. Yang bisa menghilangkan dahaga itu adalah fi'il Allah. Tetapi apabila minum air dingin hilang dahaga. Ini pendapat orang jahil dan bisa kepada kafir. Api ini kan bisa membakar. Yang membakar itu adalah fi'il Allah. Namun bila si api ini karena awak tabakaram. Nah pendapat macam itu jahil dan bisa kepada kafir. 3 sudah. Kelompok yang keempat, banyu dingin atau air dingin kadang menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga itu adalah fi'il Allah. Bila minum air dingin belum tentu hilang dahaga. Nah ini nang selamat, nang benar. Dikit saja tuh. Api itu kadang bisa membakar. Yang membakar itu adalah fi'ilnya Allah. Bila kita kena api, ada tentu terbakar. Nah ini nang bujur. Makanan kada bisa mengenyangi. Nang mengenyangi itu adalah fi'il Allah. Kalau kita makan belum tentu kenyang. Kalau kata dikehendaki oleh Allah. Api karena awak belum tentu terbakar. Kalau kata dikehendaki oleh Allah. Minum banyu dingin kada tentu hilang dahaga. Kalau kata dikehendaki oleh Allah. Nah ini nang selamat. Api karena awak belum tentu terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam contohnya, Allah membuktikan bahwa api itu kada bisa membakar kalau kada ada kehendak Allah. Nabi Ibrahim dibuat dalam api, kada terbakar, bahkan dingin jadinya api. Salah seorang dahulu disebut namanya Abdullah bin Husain.
Abdullah bin Husain ini menghalangi Imam Husain hendak mengambil air di sungai Furat. Nah, bila Imam Husain mengambil banyu ke situ ditimbaknya lawan panah. Dihalangi supaya Imam Husain sekelompok ini kehausan. Jika diberiakannya mengambil banyu. Imam Husain berdoa, ya Allah, kalau kayak ini caranya, hausakan ini sampai mati. Nah, Abdullah bin Husain tuh. Nah, karamat Sayyidina Husain, Abdullah bin Husain tadi kehausan. Minum banyu tambah haus, minum banyu tambah haus, minum banyu dingin tambah haus, akhirnya mati dalam keadaan kekenyangan banyu. Satu bukti bahwa banyu dingin itu ada menghilangkan dahaga kalau kata dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi i'tikad yang benar, keimanan kepada bahwa fi'il Allah itu adalah esa, hanya fi'il Allah yang memberikan bekas. Ya, kayak tadi banyu dingin ada bisa menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga itu fi'il Allah. Kita minum banyu dingin pun belum tentu hilang dahaga kalau kadada dipiil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan firqatun najiyah, kelompok nang selamat demikian. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi wahid artinya adalah asa ujar kita, baik pada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah satu, esa. Firman Allah lagi, limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar. Ini sewaktu manusia dibangkit daripada kubur, dibangkit dari kubur, manusia-manusia yang sudah dikubur pada hari mahsyar, bumi sudah rata, kada ada lagi gunung, kada ada lagi laut, kada ada lagi pohon, rata. Dibangkit manusia, dikumpul di suatu tempat. Allah bertanya kepada manusia, hai manusia, limanil mulkul yauma. Sekarang siapa yang jadi raja? Sekarang siapa yang jadi raja? Manusia-manusia baik yang kafir maupun yang beriman serentak menjawab, lillahil wahidil qahar. Sekarang yang menjadi raja adalah Allah al-wahid, yang maha esa, yang maha tunggal, al-qahar. Banyak di Quran menyebutkan tentang asma Allah al-wahid ini. Al-mu'min bismillahil wahid ayyuwahidallaha fi dzatihi wa sifatihi wa af'alih. Orang yang beriman, yang percaya dengan nama Allah al-wahid. Kita sudah percaya nama Allah itu wahid tadi. Artinya zatnya esa, sifatnya esa, fi'ilnya pun esa. Kita sudah beriman. Kalau sudah beriman demikian, ayyuwahidallaha, bahwa dia hendaknya mentauhidkan Allah fi zatihi, pada zatnya, zat Allah, wa sifatihi, dan sifat Allah, wa af'alihi, dan fi'il Allah ta'ala. Wa hakikatu tauhidiz zat, hakikat mentauhidkan zat Allah itu macam apa? Hakikatnya kita mentauhidkan zat Allah macam apa? An la tara syai'an illa wa ra'aitallah ba'dahu au qablahu au ma'ahu. Ini hakikat daripada tauhid atau buah daripada tauhid. Hakikat daripada tauhid zat adalah bahwa engkau tidak melihat sesuatu, tidak melihat sesuatu apapun, melainkan mata hati engkau melihat Allah sesudah melihat sesuatu itu, atau sebelum melihat sesuatu itu, atau beserta melihat sesuatu itu.
Nah, ini artinya hakikat tauhid bidzat. Apapun yang kita lihat dengan mata zahir ini, mata hati kita melihat Allah. Baik beimbai antara mata hati dengan mata zahir, atau bedahulu seko kesarah. Ini orang yang sudah berbuah tauhid zatnya. Dia tidak melihat sesuatu, melainkan dia melihat Allah dengan mata hatinya. Bisa tak imbai, begitu melihat sesuatu langsung mata hatinya melihat Allah. Atau sebelum melihat sesuatu mata hatinya sudah berdahulu melihat Allah. Atau sesudah melihat sesuatu hanya mata hatinya mengiringi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid bidzat, demikian. Contohnya yang melihat sesuatu kemudian mata hati melihat Allah. Kita melihat ada orang. Oh, ada orang. Begitu kita melihat itu ada orang, hati kita sudah melihat bahwa Allah tidak lepas dari orang itu. Tanpa ada Allah, ada si fulan itu. Nah, ini artinya bila kita melihat sesuatu, melihat Allah. Kita melihat kambing. Oh, itu kambing. Langsung mata hati kita melihat itu bukti adanya Allah. Nah, ini artinya melihat sesuatu, imbahnya hanya melihat Allah. Ada nang beimbai, begitu mata zahirnya melihat kambing, mata hatinya langsung tanda adanya Allah. Bahkan ada nang berdahulu sebelum ini melihat itu kambing kan apakah sudah bergerik hatinya itu adalah tanda adanya Allah. Nah, jadi tahap pertama adalah yang sesudahnya melihat Allah. Kita melihat, oh itu kambing, warnanya putih, kambingnya biri-biri, itu tanda adanya Allah. Nah, itu anggarannya dalam sehari-hari kalau kita bisa macam itu, menunjukkan keimanan kita kepada Al-Wahid itu sudah berbuah. Sudah berbuah. Wa haqiqatu tauhid sifat an la tara syai'an illa ra'aita athara sifatihi ba'dahu aw qablahu aw ma'ahu. Nah, kemudian tauhid sifat. Hakikat tauhid sifat itu adalah bahwa engkau tidak melihat sesuatu apapun, melainkan mata hati engkau melihat itu bekas daripada sifat Allah, baik sesudahnya atau sebelumnya atau besertaan. Melihat kita ada seseorang, oh itu si fulan datang, hati sudah melihat bahwa itu adalah bekas daripada kudrat, iradat, ilmu, hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kita kambing, itu ada kambing, hati pun melihat bahwa itu kambing adalah merupakan bekas daripada kudrat, iradat, ilmu, hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, macam itu artinya hakikat daripada tauhid sifat kita. Wa hakikatu tauhidil af'al, hakikat tauhid af'al adalah an la tara fi'lan minal af'al illa ra'aita fi'lallah ba'dahu aw qablahu aw ma'ahu. Ini nomor 3. Hakikat tauhid fi'il. Engkau tidak melihat sesuatu perbuatan atau sesuatu apakah, melainkan engkau dengan mata hati melihat bahwa itu adalah karya Allah, ciptaan Allah, perbuatan Allah. Nah, ini yang paling tenyaman di antara 1, 2 tadi. Dan tangga pertama ini dulu dilalui. Ada melihat seseorang, oh si fulan datang, mata hati mengiringi bahwa fulan itu adalah ciptaan Allah. Melihat ada sapi, oh itu sapi balangnya putih, hati pun melihat bahwa sapi itu adalah ciptaan Allah. Nah, ini ngarannya buah daripada tauhid fi'il. Tauhid fi'il. Wa man ra'a syai'an wa waqafa fihi wa la yara siwah fa huwa arzadul khalqi wa la yadhuqu samaratat tauhid. Orang yang melihat sesuatu
dan dia berhenti pada sesuatu itu, tidak melihat selain sesuatu itu, ini sehina-hina manusia, sehina-hina makhluk, dan belum merasa lagi buahnya tauhid. Ini melihat kambing, bagusnya kambing, berapa kilo beratnya tuh, ampun siapa, sampai ke umurnya. Kambing jadi bicarakan, hati kadang melihat itu adalah karyanya Allah, itu adalah bekas daripada sifatnya Allah. Kadang melihat itu hati seharianan, kadang ingat-ingatnya melihat ada si Fulan, si Fulan datang, si anu datang, hati kadang mengiringi bahwa Fulan itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita macam itu hari-hari kita adalah orang yang paling hina di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita kadang merasa lagi buah daripada tauhid kita. Berarti tauhid kita hanya kulit, belum sampai kepada isinya. Para muhibbin rahimakumullah. Samaratu tauhidil af'al. Kalau kita sudah punya tauhid fi'il, kita melihat sesuatu, hati kita melihat itu adalah buatan Allah. Kita melihat ada tingkah laku seseorang, hati kita melihat bahwa itu adalah fi'ilnya Allah. Nah, kalau sudah macam itu kita khawa, buahnya banyak, faidahnya banyak. Nah, apa faidahnya? Hilangnya sifat-sifat nang kada baik dalam diri kita. Kalau kita kau macam itu, mengapa nah hilang? Yang pertama, la yuwabbihul khalqa, dia ampih meniwas makhluk. Ampih meniwas makhluk. Kenapa? Karena hatinya sudah melihat bahwa gerak-gerik Fulan itu adalah fi'ilnya Allah. Apa yang dihasilkan oleh Fulan itu adalah merupakan fi'ilnya Allah. Kada mau lagi meniwas makhluk. Nah, la yuwabbihul khalqa. Ini kata Anas bin Malik, aku 10 tahun berkhadam dengan Rasulullah SAW, kada pernah Nabi itu meniwas kerjaku, walaupun seringkali salah. Kenapa? Karena Nabi punya tauhid fi'il, bahwa itu adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, meniwas yang sudah terjadi, apa hasilnya? Kan ada hasilnya. Yang kedua, dengan adanya kita tauhid fi'il ini, la yahsuduhu, tidak dengki, iri kepada orang. Kenapa dengki kepada orang? Nikmat Allah. Inya becari pun adalah gerak-gerik fi'ilnya Allah. Kenapa dihiri? Kalau kita sudah punya tauhid fi'il, kata dihiri lagi lawan orang. Yang ketiga, la yaskhatuh, kada mau benci lawan seseorang. Kada mau benci, muar tuh kada mau. Aku muar benar melihat inyan itu. Kada mau muar, kenapa? Karena hatinya melihat itu ada fi'il Allah, berarti memuari fi'il Allah lah. Kada mau muar. Yang keempat, la yaghtabu, kada mau menggibah orang. Kada mau menggibah orang, nyambeti orang kada mau. Kenapa? Orang tuh fi'il Allah. Nah, la yaghtabu, kada mau lagi menggibah orang. Nang kelima, la yahqidu, kada mau dendam lawan orang. Dendam kada mau. Nang keenam, la yalumu, kada mau mencela makhluk. Mencela makhluk itu kada mau. Kenapa? Karena sudah tauhid fi'ilnya mantap di dalam hatinya. Para muhibbin rahimakumullah, ini kada mau mencela makhluk, kada mau marah kepada makhluk, bukan berarti kita kada boleh sama sekali sarik lawan orang, bukan berarti kita kada boleh sama sekali benci kepada orang, bukan sama sekali kita kada boleh lagi mencela orang, bukan itu. Yang kita bicarakan ini adalah ilmu tauhid. Tauhid itu ilmu hakikat, jangan dicampur aduk dengan syariat.
Syariat itu berhak kita membenci orang yang maksiat. Kita berhak mencela orang yang maksiat. Tapi itu syariat. Jadi setiap kita melihat manusia harus dua mata yang kita pakai, mata zahir dan mata hati. Mata zahir menurut aturan, sedangkan mata yang dibatin adalah melihat fi'il Allah Subhanahu wa taala. Ujar para ulama mengatakan idza ra'aita usatal khalqi bi'ainil zahir lumtahum wa idza ra'aitahum bi'ainil basirah ya'tazartahum. Bila engkau melihat orang-orang yang maksiat itu dengan mata ini, engkau celak dia, celak aja, sariki aja. Tapi bila engkau lihat orang yang maksiat itu dengan mata hati, engkau bisa memakluminya. Karena dia kada punya daya dan upaya melainkan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Kita bertauhid ini bukan kada boleh lagi syarik lawan orang maksiat, bukan itu. Anak kada sembah yang dilihatkan gawiannya juga sama, bukan demi itu maksudnya. Sabuko jadinya nih. Jadi sabuko. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau orang yang paling mantap tauhidnya di seluruh dunia. Semuaan manusia paling mantap tauhid Rasulullah. Beliau mau marah, beliau mau mencela orang yang salah. Itu syariat. Tapi hati beliau memaklumi, menguzurkan bahwa dia kada punya daya dan upaya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dikisahkan waktu perang Tabuk, Ka'ab ini kada umpat. Ada umpat berperang. Waktu itu kota Madinah sedang rame-ramenya orang mengatam gandum, orang memetik kurma. Datang perintah Nabi, kita berangkat perang. Banyak sahabat ini yang kulir perang. Arhatan rame. Termasuk nang kada umpat ni Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Perang Tabuk, begitu bulik Nabi daripada peperangan, diperintahkan Allah Nabi kita untuk membikut Ka'ab bin Malik ini. Dibikut. Inya memberi salam jangan disahuti. Inya menjangangi kita palingkan muha kita. Inya bersalaman jangan hakun disalamani. Bininya suruh berjauh jangan lagi melayani. Nah ini apa hukuman yang diberikan Nabi kepada Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya yang kada umpat perang. 50 hari demikian. 50 hari dihukum Ka'ab bin Malik nih. Sampai ajar Ka'ab, aku nih hendak banget dicangangin Nabi. Hendak mana sebenarnya Nabi itu cangang lu, aku kayak apa caranya? Jadi aku sambayang pertama sebelah kanan. Karena Nabi kena assalamualaikum cangang tuh kan. Kenapa dicangangin Nabi? Sudah berapa puluh hari tadi dicangangin Nabi. Nabi tahu ada Ka'ab. Assalamualaikum warahmatullah. Cang aja kata Nabi ke situ. Karena ada Ka'ab di sini. Ke kiri sih paling aja. Ke kanan kada karena ada Ka'ab di situ bin Malik. Nah kayak apa marahnya Nabi, membikutnya Nabi kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah. Nah, tapi begitu turun ayat Allah yang menerangkan bahwa Ka'ab dan kawan-kawan ini diterima tubatnya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, Nabi panggil Ka'ab bin Malik. Nabi kumpul sahabat-sahabatnya, Nabi umumkan bahwa Allah telah menerima tubatnya si Ka'ab ini. Nah, semuaan saling memeluk mencium lawan Ka'ab. Ini tanda bahwa Nabi kita marah itu marah syariat, bukan marah ke hati-hati. Hati beliau tetap menguzurkan bahwa itu adalah fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu maksudnya orang yang punya syariat dan hakikat ini kalaunya marah kada mau dendam. Kalau marah si A tuh aja disariki, kada mau anak buah bininya habis kula-kulanya disariki. Ini nang salah misal anaknya, abahnya kada ditagur juga, nang sanaknya dibikut sama ada mau kayak itu. Kalau kita mempunyai tauhid fi'il. Nah tauhid sifat kalau kita mantap ada juga buahnya hilang riya. Nah, apalagi riya kalau kita punya tauhid sifat, hilang takabur, hilang ujub,
Kalau sudah punya tauhid sifat, artinya kita melihat sesuatu itu adalah merupakan bekas daripada sifat qudrat, iradat, ilmu, hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita sampai kepada demikian, hati kita sampai ngarannya kita ini yang dicari, ini yang ngarannya sampai, yang diberi gelar oleh orang-orang al-wasil, orang yang sampai kepada Allah ya. Itu ya orang sampai artinya kayak tadi, nang sudah kadang melihat apapun melainkan dia mata hatinya melihat Allah, melihat sifat Allah atau melihat fi'il Allah. Kalau kita kawal macam itu, kita wasil ngarannya sampai kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa caranya supaya kita bisa punya tauhid yang demikian? Tauhid fi'il lah dulu di bawah, supaya kita bisa melihat sesuatu, kita melihat fi'ilnya Allah. Kayak apa caranya? Itu kada kawa dengan belajar ilmu, kada kawa. Membenyaki pikir, kada kawa. Imam Ali karramallahu wajhah pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diringkas, Imam Ali berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala aqrabit turuq ilallah wa ashaliha 'alal ibad wa afdaliha indallah." Ya Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku yang paling mudah jalan untuk sampai kepada Allah. Paling mudah, paling dekat jalan sampai kepada Allah. Paling mudah atas hambanya dan paling mulia di sisi Allah. Adakah caranya wahai Rasulullah? Kalau ada, tunjukkan kepadaku, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Dullani ala aqrabit turuq ilallah. Tunjukkan kepadaku yang paling dekat jalan untuk sampai kepada Allah. Paling mudah, paling afdal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, ya Ali, wahai Ali, alaika bimudawamati dzikri fil khalawat. Lazimi atas engkau membiasakan berzikir di tempat-tempat yang sunyi. Nah, tempat-tempat yang sunyi, khalwat, tempat yang kada dilihat orang, kada didengar orang. Artinya kita kuciak-kuciak, orang ada mendengar di luar. Orang kuciak-kuciak, kita ada mendengar di dalam. Tempat nang sunyi, nang kada dilihat orang, kada didengar orang. Rumah diulah kamar nang kedap suara, khalawat juarannya. Kita berkuciak kayak pada kamar orang ada mendengar. Nah, khalwat. Ujar Nabi, wahai Ali, alaika bimudawamati dzikri, selalu berzikir fil khalawat, tapi di tempat yang sunyi. Imam Ali berkata lagi kepada Rasulullah, faqala Imam Ali, kaifa azkuru ya Rasulullah? Bagaimana caranya aku berzikir itu wahai Rasulullah? Kayak apa cara zikir? Zikir banyak kan, ada ya Allah, la ilaha illallah, macam-macam zikir. Zikir nang mana? Ujar Nabi kita mengatakan, artinya pejamkan matamu, nyaringkan suaramu, kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali Nabi kita mau ulang-ulangi. Nabi, pejamkan matamu, nyaringkan suaramu, kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini paling dekat jalan untuk sampai supaya bisa dapat tauhid nang macam tadi. Artinya apa? Nabi kita mau ulang 3 zikir, 3 kali la ilaha illallah, Sayyidin ulang la ilaha illallah. Yang pertama artinya la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Yang kedua, la ilaha illallah, apa artinya? La hayya illallah, tidak ada yang hidup melainkan Allah, yang lain semua mati.
Zikir yang ketiga, la ilaha illallah la maujud illallah. Tidak ada yang ada sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya zikir. Jadi kita berzikir, kita ambil yang pertama dulu, la ilaha illallah la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat selain Allah. Jadi di muntung kita la ilaha illallah, kuciak-kuciak. Makanya di halwat tadi anaknya jangan tengah rumah, yang di tengah kampung. Nah, orang kegilaan tengah malam kuciak-kuciak kayaknya. Ini khalawat ujar Nabi kita di tempat nang sunyi, nyaringkan suara. Nyaring suara itu apa artinya? Supaya kita punya himmah nang tinggi. Nah, mengencangkan hati nang kendur, nyaring la ilaha illallah. Pejamkan mata apa artinya? Supaya pikiran terfokus terarah. Jadi la ilaha illallah la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berbuat. Diulang-ulang berapa ribu kali sehari. Kayaknya jadi itu pentingannya. Melihat napa aja fi'il Allah, napa aja fi'il Allah dalam hati kita. Karena terbiasa dengan zikir la ilaha illallah la fa'ila illallah. Nah. Jadi Imam Ali karramallahu wajah yang menanyakan, ini satu-satunya yang menanyakan kepada Rasulullah bagaimana cara jalan yang paling dekat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Nabi rancaki zikir, banyaki berzikir itu. Ada cukup 1000, ada cukup sehari lebih daripada 1000. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi Allah taufik dan hidayah untuk memperbanyak zikrullah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah dan menyebutnya. Kemudian yang ke-68 daripada asma Allah As-Samad. Li hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna taufiqat ta'ah. Allahumma arzuqna taufiqat ta'ah. Bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurma wa akrimna bil huda wal istiqamah. Saddid alsinatana bis sawab wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah. طهر بطوننا من الحرام وشبهه واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما وجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بالستر والسلامة والعصمة والعافية علينا وعلى من حضرنا وعلى من أجرى هذا الخير في هذه الليلة. واجعل دعاءنا أوله صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منا شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.